dan saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Yesus Kristus Tuhan kami yang baik, yang kami kenal, kami sembah setiap detik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Kau boleh berikan kepada kami hingga pada hari ini. Sebentar Tuhan kami pakai waktu kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu pada hari ini boleh menjadi kekuatan, bekal, senjata bagi kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Terimalah Tuhan doa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, hari Kamis tanggal 6 November 2025, yaitu yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayatnya yang ke-18. Demikian dikatakan, Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita pasti pernah menunggu dalam waktu yang cukup panjang ketika kita menyampaikan sebuah permohonan, ketika kita menyampaikan sebuah doa. Saya tidak tahu Amang Inang, teman-teman semua yang mendengarkan khotbah ini, pernah suatu waktu meminta dengan tulus kepada Tuhan banyak sekali permintaan, namun Tuhan seolah-olah tidak menjawab. Tuhan seolah-olah tidak memberikan tanggapan apapun kepada apa yang kita minta. Sehingga ini seringkali membuat kita kecewa, seringkali membuat kita bertanya-tanya, apakah Tuhan mendengarkan saya? Apakah Dia menyendengkan telinganya pada doa-doa kita? Yang menghadapi hal ini bukan hanya kita, namun Daniel, Nabi Daniel di masa yang lampau telah menghadapi hal yang sama. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia melihat bahwa seolah-olah Tuhan berdiam diri pada doa dan permohonannya. Oleh sebab itu dia katakan kepada Tuhan, Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarkanlah doaku. Bukalah matamu dan lihatlah kami. Amang Inang, ada 3 jawaban doa. Ya, tidak, dan tunggu. Kita tidak tahu mana di antara yang ketiga ini yang mau Tuhan berikan sebagai jawaban kepada kita. Tapi bukan di situ persoalannya. Ini adalah kehendak Tuhan yang tidak bisa kita nego. Ini adalah kehendak Tuhan yang tidak bisa kita tawar kembali. Tapi di samping itu, kita percaya bahwa Tuhan Allah selalu punya rancangan, desain yang terbaik dalam kehidupan kita masing-masing. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai umat manusia? Sama seperti prinsip ora et labora, bekerja sambil berdoa. Itu yang bisa kita lakukan. Teruslah berupaya, teruslah berusaha, do the best, lakukan yang terbaik dalam kehidupanmu. Yakinlah, setiap usaha yang kita lakukan, Tuhan akan melihat itu. Tuhan akan mempertimbangkan itu sebagai sebuah jawaban atas doa-doa kita.
Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang kita hadapi. Apakah itu pergumulan dalam hal ekonomi? Apakah itu pergumulan dalam hal finansial? Apakah itu pergumulan dalam hal mental? Atau juga pergumulan dalam hal sakit penyakit, masalah kesehatan? Kalau ada di antara kita menginang yang punya pergumulan dalam hal ekonomi, teruslah bekerja dengan giat. Jangan hentikan usahamu, jangan hentikan doamu. Lakukan yang terbaik dalam segenap pekerjaanmu. Yakinlah sedikit atau banyaknya yang kita peroleh dalam kehidupan kita sebagai buah pekerjaan keras kita, Tuhan akan memberkati itu dan membuatnya menjadi cukup dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau ada yang bergumul dalam hal kesehatan, jangan putus asa. Tetap lakukan yang terbaik. Jaga pola hidup, naikkan kualitas hidup. Rajin olahraga, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin berkomunikasi kepada Tuhan. Nabi Daniel di sini mengatakan, kami sampaikan doa kami kepadamu Tuhan, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Tuhan tidak punya utang kepada kita yang harus Dia bayar kepada kita, tetapi kasih sayang Tuhan, kasih cinta Tuhan berlimpah-limpah bagi setiap manusia yang yakin dan percaya kepada Dia. Meminta itu tangan di bawah, bukan tangan di atas. Berbeda meminta, berbeda menuntut. Kita kepada Tuhan adalah hubungan yang meminta. Tangan kita di bawah, kita memohon Tuhan memberkati kita. Jangan kita menuntut kepada Tuhan. Kita tidak punya hak apapun untuk mendapatkan daripada Tuhan, tetapi cinta kasih-Nya lah yang membuat hidup kita boleh berlimpah-limpah sampai pada hari ini. Oleh sebab itu, mengucap syukurlah sedikit atau banyaknya hari ini berkat yang kita dapatkan. Jangan berhenti-henti, jangan jemu-jemu melakukan yang baik. Tetaplah andalkan Tuhan dalam setiap tindak tanduk kehidupan kita. Yakinlah siapapun manusia yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, dia pasti akan dimenangkan, dia pasti akan dikuatkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa Allah yang baik, terima kasih Tuhan atas sapaan firman yang boleh Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan telah mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Tuhan yang merancang, yang mendesain kehidupan kami penuh dengan damai sejahtera. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau Tuhan pakai menjadi alat-alat-Mu melakukan hal yang baik. Buatkanlah kami Tuhan memiliki iman yang teguh, yang percaya akan jawaban doa. Kami tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan akan sediakan hidup yang penuh dengan kelimpahan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, sertailah kehidupan kami, kuatkanlah kami dalam melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.